Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba-hamba Tuhan, maupun aktivis rohani Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk memberikan pertanyaan atau komentar kepada para narasumber di fitur pertanyaan atau fitur komentar yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya apakah pertanyaan itu yang timbul dari diskusi kita bertiga, ataupun pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya. Di dalam edisi ini kita akan membahas satu topik yang cukup sensitif, yaitu mengenai disiplin gereja. Selain gereja perlu mencari jiwa, gereja pun juga perlu memuridkan mereka yang telah dijangkau dengan penginjilan, pembinaan, dan juga termasuk di dalamnya adalah disiplin. Disiplin gereja merupakan salah satu marka terpenting di dalam gereja pada zaman reformasi dan seringkali diabaikan di dalam gereja modern, di dalam konteks gereja modern. Pertanyaannya ialah, apakah disiplin gereja ini? Seperti apa disiplin gereja modern? Dan mengapa gereja perlu melakukan hal ini? Dan seperti apa bentuknya pada zaman modern ini? Dan bagaimana para hamba Tuhan bisa berperan untuk menegakkan disiplin gereja di dalam tempat pelayanan di mana mereka melayani. Kita akan ditemani dengan dua hamba Tuhan senior. Yang pertama adalah Ibu Maimunah Natasha, dan yang kedua adalah Pak Pendeta Ian Vantius Tulai. Saya akan menyapa dulu terlebih dahulu pertama-tama kepada Ibu Maimunah. Ibu Maimunah, selamat datang kembali di Ngopas. Apa kabar, Bu? Kabar baik, terima kasih. Shalom semuanya. Nah, katanya dengar-dengar minggu depan ini ada acara istimewa untuk Ibu Maimunah. Ini apa nih, Bu? Nggak ada acara istimewa, cuma akan tiba ke satu milestone yang lebih jauh kayaknya. Begitu ya? Begitu. Nggak bisa lagi mengatakan masih muda, nggak bisa. Nanti saya tinggal tunggu makan-makannya aja nih, Bu. Iya, sayang ada pandemi ya, jadi nggak bisa makan-makan. Iya. Puji Tuhan, Bu, kalau misalnya Ibu bisa terus melayani Tuhan, bahkan di dalam usia yang lanjut seperti ini, dan masih sangat cermat, dan masih sangat membantu sekali, khususnya para hamba-hamba Tuhan yang masih muda. Terima kasih banyak, Bu Maimunah. Sama-sama, Pak Ken. Ya, kita akan ke Pak Ian Vantius Tulai. Pak Pendeta Tulai, selamat datang di Ngopas. Apa kabar, Pak? Shalom, Pak Kian Holik dan para pemirsa. Puji Tuhan, saya dalam keadaan baik-baik sampai saat ini oleh perlindungan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Pak Tulai, kalau misalnya ada satu hal yang Bapak syukuri selama 1 minggu terakhir, satu saja, Pak. Apa, Pak, itu? Ya, bersyukur kepada Tuhan karena waktu lalu saya pernah tabrakan, tetapi sekarang sudah makin pulih dan makin sehat oleh kemurahan Tuhan. Dan bersyukur karena anak saya Cynthia nanti akan praktek di Jakarta pada 2 bulan, Juni dan Juli nanti dari Saat Malang. Itu aja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bukan tabrakan ya, Pak, ditabrak itu ya. Iya. Ya, puji Tuhan, Pak Tulai. Kita bersyukur sekali kalau misal Bapak sudah sehat dan bisa kembali melayani Tuhan. Nah, kita, Bapak Pak Tulai dan Ibu Maimunah, kita akan bicara mengenai disiplin gereja. Nah, pertama-tama, kalau kita bicara disiplin gereja, apa sih sebetulnya disiplin gereja? Menurut pengertian Ibu Maimunah, pertama-tama mungkin nanti kita ke Pak Tulai. Silakan, Ibu Maimunah. Saya belum tentu tahu banget, tetapi menurut saya disiplin gereja itu disiapkan untuk mengadakan pagar-pagar supaya para pelayan, para pemimpin yang ada di gereja ini tahu apa yang mereka harus lakukan dan apa yang mereka tidak boleh lakukan. Bahkan bukan saja untuk pemimpinnya, termasuk juga siapa yang mau masuk ke dalam lingkungan gereja. Maksudnya tuh lingkungan orang percaya. Jadi di situ ada marka-marka, ya kalau kamu mau percaya, sama seperti Yesus mengatakan, if you want to be my followers, kalau kamu mau ikut aku, ini loh
Ada loh. Kamu harus bisa menyangkal diri, kamu itu bisa memikul salib, baru bisa ikut aku. Kalau mau ikut aku, maka apa yang kamu harus lakukan adalah kamu harus berani meninggalkan orang tua kamu, papa, mama kamu, saudara kamu. Nah, itu adalah marka-marka yang kita harus tahu. Jadi begitu kita menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus tahu. Sama, kita begitu masuk ke gereja, oh kalau kamu mau menjadi anggota, kamu harus dibaptis, kan gitu. Kalau mau jadi pendeta, ini loh yang harus kamu lakukan. Pendidikan sekian tahun, kerja, kemudian harus magang sekian tahun, dites dulu, baru bisa. Sama, itulah bagi saya itu disiplin gereja. Jadi apa yang harus, apa yang tidak boleh. Itu yang diadakan. Jadi disiplin. Cuman bedanya adalah disiplin gereja itu disiapkan oleh manusia. Sedangkan disiplin itu sendiri kan datang dari kata disciple. Disciple itu adalah murid. Artinya murid itu ya harus ikut apa yang dikatakan oleh guru. Nah, sekarang guru kita yang menyusun disiplin ini bukan guru yang benar-benar gitu. Karena ini adalah disusun oleh para pemimpin dari setiap denominasi atau gereja yang berbeda. Sehingga disiplin itu kalau kita lihat di dunia modern, ya sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Nah, itu yang sering sekali atau kadang-kadang bisa melampaui apa yang sebenarnya disiplin menurut tanda kutip menurut Tuhan Yesus. Jadi kadang-kadang disiplin gereja ini bisa melampaui atau bisa mengurangi apa yang seharusnya itu. Jadi kelihatannya ada dua set begitu ya. Yang pertama-tama ini adalah disiplin yang langsung memang diberikan oleh Tuhan Yesus atau mungkin juga oleh para rasul yang menuliskan disiplin-disiplin tersebut di dalam Alkitab. Tetapi juga ada disebutnya penjabaran daripada disiplin tersebut yang dituliskan oleh manusia, dan seringkali memang itu ada kurang dan ada lebihnya begitu ya. Tapi yang disesuaikan ya. Ya, menurut pengamatan Ibu banyak kurang atau banyak lebihnya nih kelihatannya kalau yang dibuat oleh manusia. Yang dibuat oleh manusia menurut saya ini kadang-kadang ya bisa nggak ada lebihnya lah, nggak akan ada lebihnya, tapi biasanya itu ada kurangnya, atau kadang-kadang ya ada lubang yang bisa lolos gitu, meloloskan gitu, sehingga manusia ini kan pinter, pinter jadi boleh berpikir, oh kalau begini kalimatnya, boleh deh sedikit, kalau begini kan nggak salah kira-kira begitu, atau kadang-kadang dipelintir gitu, dipelintir kalimat-kalimat itu dipelintir, itu yang menurut yang saya lihat gitu ya. Baik. Dan juga mungkin nanti kita akan bicara mengenai penegakan daripada disiplin itu ya. Ya nanti itu kita akan bicara lebih lanjut lagi, terutama mengenai bagaimana gereja menegakkan disiplin itu. Punya disiplin satu hal, tetapi menegakkan disiplinnya itu lain perkara lagi ya. Itu tergantung pemimpinnya, Pak Kian. Betul. Nah, kita ke Pak Tulay. Coba kita tanya Pak Tulay. Pak Tulay, bagaimana menurut pendapat Pak Tulay? Apa sebetulnya disiplin gereja ini? Silakan, Pak. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Maimunah saya kira sudah mencakup, dan saya akan menambahkan beberapa saja. Jadi disiplin gereja adalah suatu upaya untuk menata kehidupan jemaat agar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Ya, sebagaimana seharusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Nah, dengan disiplin berarti tidak membiarkan penyimpangan terjadi, baik itu menyangkut moralitas maupun menyangkut ajaran atau doktrinal. Dan tujuan utama disiplin adalah dengan kasih menolong yang bersangkutan agar tidak terjerumus ya, ke dalam dosa dan kesesatan. Dan pada akhirnya yang bersangkutan bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Itu tujuannya sebetulnya. Nah, menurut George Davis dalam bukunya Whatever Happened to Church, mengatakan mendefinisikan disiplin gereja sebagai penerapan disiplin dan prosedur Alkitab dengan setia dalam jemaat lokal untuk menjaga kemurnian ajaran, kesucian hidup, dan efisien yang bermanfaat di antara anggota jemaat tersebut. Nah, itu kalau ditanya tentang apa itu disiplin gereja, demikian Pak Gian. Baik. Jadi kelihatannya ada masalah-masalah mengenai moral, ada masalah-masalah mengenai pengajaran,
sebelum kita bicara mengenai efektivitas tadi ya dari seseorang tersebut ya. Jadi bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah moral, masalah pengajaran. Wah, ini sesuatu yang ternyata lebih daripada hanya sekedar sebuah disiplin begitu saja, seperti orang tua mendisiplinkan anak, tetapi ini lebih daripada itu karena ada pembentukan moral, pembentukan pengajaran, dan juga ada pembentukan efisiensi yang seperti tadi Pak Tulay katakan ya. Terima kasih banyak nih. Lalu sekarang pertanyaannya adalah seperti apa kondisi disiplin gereja pada zaman modern ini, di dalam gereja modern ini. Nah, ini tentunya akan menggali sedikit pengamatan dari Ibu Maimunah dan dari Pak Tulay khususnya mengenai bagaimana gereja menerapkan disiplin gereja pada saat ini. Silakan mungkin ke Ibu Maimunah terlebih dahulu, Bu. Apa pengamatan Ibu? Menurut saya, disiplin masing-masing denominasi itu berbeda. Ya, itu berbeda sekali. Misalnya kan gereja sekarang ini kan kita tahu ada gereja yang sudah sangat mapan, ada gereja Injili, ada gereja yang sangat modern, ada gereja misalnya gereja yang betul-betul dibentuk itu untuk menjangkau kelompok yang berbeda. Ya, sehingga disiplin mereka itu pasti berbeda. Masing-masing itu berbeda. Misalnya kalau seperti saya kan dari Metodis. Jadi disiplin Metodis itu betul-betul sangat baku gitu. Tapi bukan berarti kalau disiplinnya begitu baku, udah pasti orangnya menjalankannya sesuai dengan disiplin itu, belum tentu. Tapi disiplin itu betul-betul ini kan terjadi 300-400 tahun yang lalu, sehingga mereka itu menulisnya itu mempersiapkan disiplin itu sangat ketat gitu. Nah, apakah itu cocok dengan sekarang? Saya tidak mengerti. Menurut saya itu pasti cocok. Yang namanya God itu kan forever. Kemarin, hari ini, besok itu tidak akan pernah berubah gitu. Tapi apakah itu cocok dengan kehidupan orang modern? Nah, bagi saya seharusnya cocok. Tapi banyak gereja yang mengatakan itu belum tentu cocok. Itu seharusnya zaman modern kita itu harus mengikuti arus, kan begitu katanya. Kita harus mengikuti arus. Nah, yang dimaksudkan arus itu apa? Sering sekali gereja-gereja itu yang saya lihat, mereka itu menerapkan disiplin itu sesuai dengan pemimpin masa itu. Pemimpin saat itu dia bisa mengatakan, oh ini oke kok, coba lihat kalimatnya itu begini gitu. Kalau perlu kalimatnya ditambah dengan satu atau kalimatnya itu ditambah dengan satu, itu semua completely change, seluruhnya berubah. Tapi yang pasti menurut saya, begitu kita masuk ke dalam lingkungan Yesus, kita itu harus menjadi manusia baru. That's it. Itu yang namanya disiplin yang betul, itu adalah kita menjadi manusia baru yang berbeda dengan dunia ini. Tapi kita hidup di dunia ini. Jadi kalau menurut saya, kita nggak bisa mengatakan gereja baru itu disiplinnya seperti apa, tergantung denominasi masing-masing. Karena saya perhatikan banyak denominasi yang berbeda, sehingga disiplin mereka berbeda. Nah, disiplin mereka itu berbeda, ya itu. Jadi nggak bisa dengan satu sapu semua dibersihkan, nggak bisa. Tergantung. Denominasinya ya. Dan juga seperti yang tadi Ibu katakan gitu ya, seringkali ada tantangan dari dunia luar yang melihat bahwa aduh, gereja ini jangan terlalu disiplin deh. Maksudnya kan ini kan ada begitu banyak orang-orang yang mungkin datang ke gereja yang mungkin juga sulit untuk dibentuk dan lain sebagainya. Kalau misalnya gereja terlalu disiplin, ya nggak banyak orang nanti pada akhirnya. Kalau nggak banyak orang, ya tentunya gerejanya nggak bisa berkembang karena nggak ada keuangan yang kuat begitu ya. Jadi tolonglah gereja jangan terlalu disiplin pada akhirnya, sehingga pada akhirnya bisa mentolerir hal-hal yang seharusnya menjadi hal-hal yang primer gitu loh, yang dilakukan oleh gereja. Nah, mungkin ke Pak Tulay. Pak Tulay, bagaimana pengamatan Pak Tulay ini di dalam disiplin modern, di dalam gereja modern pada saat ini? Apakah ini masih sesuai seperti yang Pak Tulay lihat mungkin atau pelajari dari disiplin gereja pada zaman reformasi misalnya? Silakan Pak Tulay. Kalau ditanya seperti apa bentuk disiplin gereja pada zaman modern ini, sebetulnya kita perlu data sejauh mana gereja konsisten untuk menerapkan disiplin dan gereja mana saja, dan kita mungkin
Untuk itu kita belum memiliki data. Nah, kalau ditanya seperti apa bentuk disiplin gereja pada zaman modern ini, metode dan cara menerapkan disiplin pada zaman gereja mula-mula dan zaman modern itu bisa saja berbeda ya. Dari zaman, caranya, culture-nya ya. Tetapi prinsip firman Tuhan pasti relevan untuk segala zaman. Ya, pada umumnya salah satu bagian firman Tuhan yang biasa menjadi rujukan disiplin gereja adalah Matius 18 ayat 15 sampai 17. Ya, izinkan saya membaca sebentar. Silakan, Pak. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jikalau ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dari segi analisis konteks, ayat-ayat ini merupakan bagian pengajaran yang berhubungan dengan kepedulian terhadap anak-anak kerajaan, anak-anak Tuhan, ya, menyelamatkan domba yang hilang dan mengampuni saudara-saudara. Itu menurut Craig Keener yang mengatakan ayat-ayat tentang disiplin sangat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya yang mencari domba yang hilang. Jadi justru supaya domba tidak hilang sebetulnya. Tetapi kekhawatiran pemimpin gereja seperti yang Ibu Maimunah katakan tadi, atau Pak Kian sudah katakan tadi, kalau kita terlalu ketat, terlalu disiplin, itu membuat orang akan ada resistensi terhadap gereja dan mereka bisa tidak betah di situ. Nah, itu. Tetapi sesungguhnya tujuan disiplin justru mengamankan mereka dan menyelamatkan mereka. Jadi kembali kalau soal penerapan modern, tentu lihat situasi, kondisi, tetapi tetap prinsip firman Tuhan yang dipakai yang selalu relevan untuk setiap zaman. Ya, wah, menarik sekali tadi poin yang Pak Tulay katakan ya. Sebetulnya disiplin itu adalah untuk menjaga seseorang supaya dia tidak hilang. Dalam arti dia tidak keluar dari konteks kerajaan Allah, di mana yaitu kita memuridkan seseorang untuk menjadi semakin lama semakin menyerupai seperti Kristus, begitu ya. Tetapi banyak justru dilihat orang bahwa disiplin gereja itu justru menghilangkan orang. Tetapi maksudnya adalah menghilangkan orang keluar daripada ruang lingkup gereja yang kita gembalai mungkin. Dalam arti mungkin dia berpindah ke gereja lain atau mungkin beribadah di tempat lain dan lain sebagainya gitu ya. Wah, ini sesuatu yang sangat penting dan perlu kita garis bawahi. Jadinya sebetulnya ini adalah proses pemuridan yang perlu kita lakukan kepada seseorang supaya mereka ada di dalam kerajaan Allah, boleh dikatakan, untuk dimuridkan menjadi semakin serupa seperti Kristus. Bukan begitu ya Pak Tulay ya? Betul sekali Pak Kian. Baik. Nah, pertanyaannya ialah sekarang seperti apa bentuk-bentuk disiplin gereja yang pernah Bapak lakukan atau pernah Ibu Maimunah lihat atau perhatikan atau pernah lakukan juga, mungkin Ibu Maimunah pernah menjadi bagian dari sebuah leadership di dalam suatu gereja, dan komplikasinya di mana ketika kita membicarakan mengenai disiplin gereja ini. Mungkin ke Ibu Maimunah terlebih dahulu dan nanti ke Pak Tulay. Silakan Bu Maimunah. Ya. Saya memang banyak ya contoh-contoh. Tadi begitu dengar Pak Tulay, terus saya ingat. Saya kasih contoh kira-kira mungkin 20-30 tahun yang lalu ya. Ada seorang wanita, dia ini tidur dengan seorang sebenarnya ini pria ini Muslim ya. Masih anak muda ya. Hamil, terus ini wanita hamil. Waduh, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian saya approach, saya bicara, kemudian mereka bertobat, mereka mengatakan mereka siap, bahkan anak laki ini juga siap untuk menerima Tuhan Yesus, dia siap dibaptis, dan dia siap menikah, dan dia siap bertanggung jawab. Tetapi tidak ada gereja yang mau terima. Itu karena disiplin. Karena disiplin. Saya bisa mengerti, nggak bisa, tidak ada yang mau terima.
Tapi kebetulan ada satu pendeta, dia itu baik sekali. Dia cuma mengatakan gini ya, Mam ya, saya boleh meneguhkan pernikahan mereka, tapi nggak bisa di gereja. Tahu nggak, diadakannya itu di rumah saya. Jadi, tapi dia bawa saksi. Jadi pendeta ini datang bersama istrinya, dia bawa lagi saksi, yaitu lay leader, suami dan istri. Jadi kemudian kami persiapkan, kemudian ini pria laki ini dibaptis, kemudian dia terus ke gereja belajar dan sebagainya. Terus dinikahkanlah mereka, dinikahkan, resmi dinikahkan. Hari ini anak yang sudah lahir itu sudah berusia 30 sekian tahun, dan ini keluarga adalah keluarga yang sangat amat taat. Mereka itu, saya berani katakan, bahkan mereka jauh lebih taat daripada banyak orang Kristen yang sudah lama jadi orang percaya. Ya, jadi ini yang dikatakan oleh Pak Tulay tadi itu, jangan hilang ya, menjaga supaya jangan hilang. Begitu kita tolak mereka, ini mereka langsung hilang. Mereka nggak tahu dan mereka tidak ada tempat untuk bertobat. Mereka tidak ada tempat untuk diterima kembali. Nah, kita bisa bicara tentang pelacur itu pun Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang berani mengatakan dia itu tidak berdosa, biarlah mereka melemparkan batu pertama mereka. Nah, inilah kira-kira. Tetapi ada lagi satu kejadian, ini pendeta yang melecehkan dia punya asisten, ya, lecehkan. Kemudian sampai ini terjadi dan saya tidak bisa terima sama sekali. Bagi saya itu sama sekali tidak benar. Mengapa? Karena yang namanya pendeta ini kan dia sudah belajar, dia sudah memimpin. Jadi saya katakan nggak bisa. Kemudian pemimpin dari denominasi itu mengatakan begini loh Mami tahu nggak bahwa ya namanya di zaman modern lah. Kalau misalnya bicara-bicara sedikit, oke. Kalau misalnya senggol-senggol sedikit, oke. I said, no way. Saya bilang begitu. Saya bilang itu nggak bisa. Tapi kita harus mengasihi orangnya. Oke, kita kasih orangnya. Tapi kesalahannya itu dia harus akui. Kalau dia tidak mengakui, dan kita lihat dengan chatnya di HP, chatnya itu sudah begitu macam-macam, sampai ini ceweknya sudah bilang, Pak Pendeta jangan beginilah, jangan sampai udah kelihatan begitu. Saya bilang ini sama sekali tidak benar, dan secara moral dia ini tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, itu saya sangat keras, bukan karena saya wanita. Bagi saya, seorang yang sudah dididik, seorang yang sudah menjadi pendeta belasan 20 tahun, kemudian berani melakukan yang demikian, bagi saya itu impossible gitu, nggak bisa lah, itu menurut disiplin manapun tidak bisa. Tapi betapa sering kita itu mengatakan zaman modern ini kan itu sangat biasa. It is not biasa bagi saya. Bagi saya itu tidak biasa gitu ya. Orang boleh bersalah, kita boleh, bukan kita mengampuni, kita boleh minta ampun kepada Tuhan, kita bisa menerima orang itu kembali. Tetapi apa yang dia lakukan itu kita nggak bisa terima. Jadi ini kelihatannya harus dibedakan nih dua hal ya. Pertama-tama itu adalah sin dan sinner ya. Sin gitu and ya. sinner. We can accept. Jadinya, ya betul. Jadi kita bisa menerima sinnernya tentunya, tapi kita nggak bisa menerima sinnya gitu ya. Kalau dia tetap mengatakan itu benar, itu saya nggak bisa terima. Tapi kalau dia mengatakan dia memang sudah bersalah, dia berdosa dan dia akan itu oke, masih oke, kita bimbing gitu. Gitu kita boleh tahu Bu, di dalam kasus yang kedua yang tadi Ibu bicarakan itu apa yang terjadi dengan pendeta tersebut? Nah, yang terjadi adalah dia ini diskor. Dia ini diskor ya. Saya tadi diskor itu masih diberikan tunjangan apa segala macam, maksudnya itu sementara sampai nanti ada keputusan dari Majelis Agung lah begitu ya. Jadi sebenarnya saya nggak setuju, tapi ya oke, kita terima. Kemudian Majelis Agung yang memutuskan bahwa dia itu diskor, kemudian dia sendiri yang tidak mau, dia keluar dari gereja, ya sudah, nggak ada masalah gitu. Tapi menurut saya kalau dia tidak bisa mengakui bahwa itu adalah dosa, bahwa itu salah, yang pegang-pegang, yang ini segala macam, dan itu berjalan sampai bertahun-tahun, bagi saya itu nggak bisa. Saya bilang memang ini wanita salah, dia tidak melapor, dia tidak karena dia takut nanti kehilangan
kehilangan pelayanan, kehilangan pekerjaan gitu. Iya, iya. Ya kan? Baik, Tapi baik, saya tidak bisa terima kalau dia mengatakan itu kan biasa, itu loh. Itu kan biasa. Nah, itu bagi saya nggak bisa terima. Apalagi di dalam zaman modern ini kita melihat bagaimana banyak orang mengatakan bahwa itu sesuatu yang kita perlu tolerir, sekarang sudah biasa. Orang-orang semuanya mengerjakan hal tersebut dan pada akhirnya di mana disiplin gereja ya? Mungkin kita ke Pak Tulay. Makasih banyak Bu Maimunah buat contohnya. Pak Tulay, kira-kira ada contoh-contoh praktis yang Bapak pernah alami dan bagaimana handlingnya, Pak? Silakan, Pak. Iya. Memang tahapan-tahapan tadi yang harus dilaksanakan. Jadi memang sebetulnya apa sih tujuan disiplin gereja itu? Pertama, secara institusional kita harus menjaga gereja yang kudus dan am, kudusan gereja. Ya, yang kedua adalah untuk perbaikan ataupun pemulihan yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah sebagai awasan bagi orang banyak. Sehingga kita mengasihi orang berdosa tapi tidak kompromi terhadap dosa. Nah, itu yang seperti yang Ibu Maimunah katakan tadi. Jadi memang pendekatan-pendekatan itu terus dilakukan, mulai 4 mata, naik kepada 2 saksi, 3 saksi, naik kepada majelis. Ya kalau sudah tetap tidak ada perubahan dan tetap keras kepala, mau tidak mau disiplin akan jatuh. Tetapi disiplin pun harus ada penggembalaan. Dengan selama jaga waktu yang ditetapkan, contoh misalnya, ini karena berbuat salah ini dan ini melanggar ini, maka yang bersangkutan diberikan sanksi atau disiplin gereja selama 1 tahun, tidak boleh ikut perjamuan kudus, tetapi harus tetap setia beribadah dan ikut bimbingan secara rutin oleh konselor. Nah itu jadi tidak dilepas, seperti itu. Dan itu menolong akhirnya dia pulih dan kembali pada jemaat yang normal kembali seperti itu. Nah itu dan itu akan menjadi awasan bagi yang lain. Oh iya ya, tidak main-main ini. Itu menjaga kewibawaan gereja dan otoritas gereja yang Tuhan izinkan melaksanakan disiplin itu. Baik, baik. Kalau misalnya ada contoh-contoh lain, mungkin Pak Tulay yang Pak Tulay pernah lihat atau pernah alami, misalnya yang mungkin sedikit lebih kompleks mungkin menurut saya dibandingkan dengan maksudnya straight line begitu ya antara ya dan tidak begitu loh. Silakan Pak Tulay. Iya, memang kalau itu menyangkut orang yang berpengaruh itu agak sulit memang. Nah itu dia mungkin ya. Karena ya orang timur kan pakeu gitu ya. Jadi ada puhawise ya di antara kita, sungkanan, tetapi di sisi lain disiplin harus ditegakkan. Nah itu memang tidak mudah. Ya perlu keberanian. Bukan individu yang menentukan, tapi institusi gereja, lembaga. Tapi ya akibatnya memang kalau orang berpengaruh belum tentu dia mau ikut bimbingan. Dan juga belum tentu dia terima. Dia bisa dia ngambek, bisa dia keluar. Nah, itu resiko. Itu resiko. Jadi apalagi kalau keluarnya berjemaah ya, Pak. Oh iya. 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 Itu terjadi itu. Jadi tentu tidak mudah, tidak terlalu mudah. Kalau saya mohon maaf ya, lebih baik kalau bisa tidak melaksanakan, kalau terpaksa ya, tapi kalau memang karena itu memang sulit sekali. Tetapi memang ya kalau harus dilaksanakan, kita ikut apa yang Tuhan katakanlah, kita laksanakan apapun resikonya. Tadi penting sekali Pak Tulay menggarisbawahi bahwa jangan sampai ini adalah keputusan personal. Betul. Tetapi ini adalah keputusan institusi, kolektif jadinya. Jadi tapi sebetulnya silakan, Pak. Bila tahapan-tahapan itu dilaksanakan secara baik, ya, kecuali orang itu memang betul-betul orang Jawa bilang ndablek ya, atau auban ya gitu ya. Tapi kalau orang itu pertama ditegur belum sadar, 2 saksi sampai majelis masa sih enggak sadar-sadar. Sampai situ enggak perlu disiplin kalau dia sudah sadar menurut saya. Gitu. Jadi
Ya, Saya potong sedikit ya. Saya silakan. sedikit Ya, tadi silakan yang Bu Maimunah kalau mau yang tambahkan. tadi saya ceritakan yang kedua itu sudah bertahun-tahun, sudah dari 2 mata, 4 mata, 8 mata, 16 mata sampai seluruh jemaat sampai sudah masuk, ada jemaat yang sudah melapor ke wanita, apa itu namanya Perlindungan wanita ya, perlindungan wanita sampai sudah begitu jauh. Saya Oh. baru tahu gitu loh. Ya. Nah, itu sudah terlalu jauh gitu itu loh. parah Udah kalau terlalu gitu. jauh. Udah sampai waktu majelisnya mau bicara, waktu pemimpin mau bicara sama dia panggil pengacara. Ini udah pokoknya udah nggak bisa lagi. Saya ini orangnya paling paling ya udahlah, itu coba mari kita bicarakan lagi. Karena saya selalu bilang kalau seorang pemimpin begitu kita tahu dia salah, kita misalnya langsung jatuhkan hukuman, kita akan kehilangan 1 jiwa. Itu yang tadi dikatakan. Itu saya nggak pernah setuju. Mari kita bina, mari kita coba selalu, dan itu bahkan saya bisa mengatakan begini kepada orangnya langsung. Saya bisa bilang, kamu jangan keluar, kamu jangan stop melayani, karena begitu kamu stop melayani, kamu nggak ada pagar lagi. Tapi dengan kamu melayani, kamu bisa ada perasaan malu. Aduh, masa kan saya melayani di sini, kalau saya masih begitu kan nggak baik, begitu loh kira-kira. Jadi kadang-kadang seseorang itu kita bisa pulihkan kembali dengan memberikan dia pelayanan, memberikan dia kesempatan supaya dia merasa bahwa dia nggak berani melakukannya lagi gitu. Itu sering saya lakukan dan itu banyak kita bisa tolong orang. Jadi kita nggak bisa mengatakan itu tidak boleh. Betul. Jadi proses accountability itu terjadi secara real, secara kolektif, itu membantu gitu dia. Ya. Dan itu akan membantu seseorang. Proses accountability itu membantu dia untuk tidak berani jatuh. Betul. Dan juga jadi selain peraturan-peraturan, tetapi ada proses accountability yang di mana ada orang-orang melihat, begitu ya. Jadi dengan kata lain menyaksikan. Saya rasa itu penting sekali. Jadi dengan demikian itu ya, dia itu bertambah mengerti kesalahannya, dia bertambah berubah, dan lingkungan juga bisa melihat dia berubah. Dan dia itu bisa diterima kembali. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Siapa sih yang sempurna? Saya juga banyak dosa. Dosa saya mungkin nggak kelihatan aja gitu loh. Ya kan? Karena pintar menyembunyikannya jadi nggak kelihatan gitu. Tapi kita harus bisa mengasihi mereka. Kalau sampai saya sudah mengatakan nggak bisa, itu biasanya sudah sangat amat parah, nggak bisa ditolerir gitu. Baik. Makasih banyak Bu Maimunah buat tambahannya. No problem. Tadi Pak Tulai juga bicara sedikit mengenai kita bukan hanya menegakkan disiplin, tetapi kita perlu untuk juga menggembalakan, begitu ya. Jadi tugasnya memang kompleks sekali nih gereja. Gereja bukan hanya menegakkan disiplin, tetapi harus menegakkan pengembalaan juga, melakukan pengembalaan kepada orang-orang ini. Dan memang itu memerlukan kesabaran, memerlukan waktu. Sesuatu yang mungkin seringkali kita sendiri juga udah nggak sabar, begitu ya. Tetapi kita dipanggil untuk melakukan hal tersebut. Nah, begini mungkin sekarang pertanyaannya. Kebanyakan yang menonton video ini adalah hamba-hamba Tuhan yang mungkin masih muda, belum pernah melakukan penegakan disiplin gereja di dalam gerejanya yang dia layani. Kira-kira saran-saran apa yang bisa diberikan oleh Ibu Maimunah dan Pak Tulai kepada para hamba-hamba Tuhan muda ini? Silakan mungkin ke Ibu Maimunah terlebih dahulu dan kemudian nanti ke Pak Tulai. Silakan Bu Maimunah. Saya bukan orang yang hebat gitu ya, tapi saya merasa bila kita mau menegakkan disiplin, hal yang pertama adalah kita yang harus menjadi pelaku dari disiplin itu sendiri. Kita harus menjadi contoh, hidup kita harus benar, kita sendiri yang harus menjadi apa yang mereka mau jadi gitu loh. Supaya mereka itu bisa melihat kita, mencontoh kita, mereka bisa lihat Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga
apapun yang kita omongin itu orang itu dengar. Disiplin itu hanya tulisan hitam di atas kertas putih. Padahal bukan itu sebenarnya. Tadi saya sudah katakan, disiplin itu jauh lebih dalam, jauh lebih luas daripada selembar kertas yang ditulis atau diketik dengan kertas hitam. Saya kasih contoh satu ya. Saya diundang ke Afrika Selatan. Jadi di situ, ini udah lama sekali, mungkin 2-30 tahun yang lalu, saya nggak ingat ya. Jadi waktu itu kan kita pasti pelayanan itu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan gitu. Nah Sabtu itu kebetulan pagi itu kita ada waktu lah setengah hari. Nah ini pendeta, saya nginep di rumah pendeta ya dengan istrinya. Kemudian dia ajak keluar, kan di sana itu memang sangat terkenal namanya dengan wine tasting. Ya, jadi kita pergi wine tasting. Sewaktu wine tasting itu dia kasih tahu, nah ini wine-nya yang ini bagus sekali, ini bagus dan harganya murah. Ya dia beli 2 botol, saya juga beli 2 botol. Karena saya memang dari muda saya biasa minum wine. Kan kalau melahirkan dulu ya orang Chinese itu kan angciu kan semuanya minum angciu. Bagi saya minum wine itu bukan salah, bukan dosa. Ya, yang nggak boleh itu adalah minum sebotol atau setengah ini ya. Kalau minum wine bagi saya nggak salah. Saya kalau minum wine ada pendeta datang, ada ini saya justru ayo mari minum. Saya nggak pernah ini karena I want to be who I am gitu. Nah terus pendeta ini waktu nyetir turun dia bilang, ya nanti malam istri saya akan masak, katanya nanti kita minum wine. Saya bilang oke, saya bilang begitu kan, udah. Malamnya tiba-tiba waktu istrinya lagi masak, datanglah ketua majelis datang bertamu gitu bersama dengan lay leader bla bla bla. Setelah ngobrol gitu kita makan malam bersama-sama. Nah saya ini kan nggak mengerti, terus saya bilang Sam, terus dia sepertinya memberi kode kepada saya nggak boleh ngomong. Saya udah tahu, oke saya nggak ngomong. Makanlah kita, selesailah semua, selesai. Sudah selesai. Saya tanya, saya ini orangnya nggak bisa, saya nggak ada yang saya sembunyikan jadi orang. Saya tanya, saya bilang, Sam, bukannya tadi kamu bilang kita malam akan minum wine? Dia bilang begini, oh, di gereja kami ini nggak boleh bicara wine, dia bilang. Nggak boleh bicara wine. Wine itu dosa, dia bilang gitu. Wine is sin. Saya kaget sekali. Saya bilang, what? Wine is sin? Iya, dia bilang. So saya bilang, kamu percaya itu? Kamu percaya bahwa wine is sin? Dia diam. Saya bilang, sorry ya, saya nggak bisa terima yang begini. Saya bilang ya, bukan saya mengatakan kalau mengatakan wine is sin itu saya nggak bisa terima, bukan itu loh. Saya bilang, if you believe that wine is sin, you should not drink wine. You should not buy wine. Kalau kamu memang percaya, kalau saya nggak mengatakan itu yes or no, tapi bagaimana dengan kamu? Kalau kamu mengatakan itu dosa, kamu sama sekali nggak boleh minum. Sama sekali, bukan aja nggak boleh minum, kamu nggak boleh beli karena kamu pendeta loh. Pendeta yang paling gede di gereja yang begitu gede di sini. Tetapi kalau kamu mengatakan bahwa wine itu sebenarnya bukan dosa, yang dosa adalah cara kita minum wine-nya. Kalau itu yang kamu percayakan, itu kamu harus ajarkan kepada seluruh umat kamu. Karena kalau tidak, kamu itu hidupnya dosa melulu, saya bilang. Nah, itulah yang saya katakan. Kita mau menegakkan disiplin, kita yang harus menjalankannya. Sebelum kita sendiri bisa menjalankannya, no way bisa menjalankan disiplin. Dan bagi saya, disiplin itu bukan hanya untuk umat. Yang paling penting disiplin itu adalah untuk para pemimpin di gereja itu atau di denominasi itu. Sebelum kamu itu bisa menghidupi disiplin itu sendiri, don't talk about disiplin. Nonsense bagi saya. Well noted, Bu. Terima kasih. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya yakin akan sangat membantu bagi para hamba-hamba Tuhan yang mau menegakkan disiplin gereja di dalam gerejanya, yaitu untuk berkaca kepada diri sendiri, sebagaimana masing-masing kita sudah menegakkan disiplin tersebut sebelum kita menunjuk orang lain, begitu ya, atau mungkin menegur orang lain. Terima kasih banyak, Bu Maimunah, buat contohnya. Kita sekarang ke Pak Tulay. Pak Tulay, kira-kira saran apa Pak yang Bapak bisa berikan kepada hamba-hamba Tuhan yang mau menegakkan disiplin gereja
Silakan Pak Tulay. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Maimunah tadi. Saya mungkin belum tentu dikategorikan sebagai orang yang disiplin, ya. Kalau mau dievaluasi barangkali banyak ketidakdisiplinan juga kali. Sama. Cuman memang seperti yang Ibu Maimunah katakan, mau tidak mau untuk bisa efektif dan powerful, penerapan disiplin itu memang mulai dari diri lah. Sebab tidak mungkin kita untuk menegakkan sesuatu yang kita sendiri tidak lakukan. Sehingga memang contoh itu jauh lebih bicara daripada kata-kata, daripada sekedar tulisan, sekedar keputusan sebetulnya. Dan oleh karena itu memang makanya Paulus mengatakan bahwa watch your life and doctrine closely. Awasilah dirimu dan ajaranmu secara saksama, dan itu memang supaya mengawasi diri lah ya. Nah, dengan demikian baru kita bisa menjadi pelopor dalam tanda petik ya untuk menegakkan disiplin itu, terutama kalau kita melihat hal-hal yang menyimpang, hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bukan untuk membangun pencitraan, bukan, tetapi betul-betul demi kekudusan gereja, demi nama baik gereja dan nama baik Tuhan, seperti itu. Nah, tentu makanya para leader ya, di gereja, apakah itu lay leader, apakah itu hamba Tuhan, menjadi pelopor lah, sehingga dengan demikian gereja itu menjadi gereja yang sehat. Karena gereja yang sehat itu bukan hanya memenangkan jiwa, memberitakan Injil, itu satu sisi, tapi bagaimana jiwa yang dimenangkan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan memiliki kedewasaan rohani, dan tentu moralitas dan keyakinan yang baik, seperti itu. Jadi memang mari kita hamba Tuhan, menjadi pelopor, menjadi yang berada di garda terdepan untuk menegakkan disiplin, ya bukan untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang, tanda petik ya, tetapi itu justru untuk mengasihi dia. Amin. Amin. Ini sesuatu yang menurut saya penting sekali, dan saya rasa apa yang tadi dikatakan oleh Pak Tulay itu perlu kita garis bawahi. Ini bukan hukuman, tetapi ini adalah proses pemuridan. Bagaimana kita bisa memuridkan orang-orang yang kita gembalai untuk menjadi semakin lama semakin serupa seperti Kristus. Dan saya rasa itu adalah tugas kita semua. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita perlu memuridkan orang-orang yang ada di bawah kita, yaitu para pemimpin gereja, supaya mereka juga boleh menjadi contoh ya bagi semua jemaat, dan bagaimana mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi firman-Nya betul-betul. Luar biasa. Terima kasih banyak loh untuk Ibu Maimunah dan Pak Tulay buat waktunya, dan ini adalah suatu pembicaraan yang jarang kita bicarakan mungkin di gereja secara terbuka, tetapi ini perlu kita bicarakan karena saya yakin dan percaya penegakan disiplin gereja itu adalah bagian daripada pembinaan gereja yang sehat di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya minta dengan hormat untuk Ibu Maimunah menutup kita di dalam doa. Silakan, Bu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang begitu berbelas kasih, yang begitu mengasihi kami, penuh dengan pengampunan, mengerti kondisi kami sebagai manusia, dan tidak pernah melepaskan kami untuk menjadi anak-anak Engkau yang hilang. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang memiliki hati yang begitu besar, yang betapa jauh pun dosa yang telah kami lakukan, Tuhan berjanji, begitu kami berpaling, Tuhan Engkau menerima kami kembali. Amin. Ini adalah satu hal yang betul-betul membuat kami merasa, walaupun kami kecil, walaupun kami penuh dengan dosa, kami berani datang kembali kepada Engkau ya Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih untuk itu. Pagi hari ini bukan tentang apa yang kami bicarakan, tetapi sebenarnya pada waktu kami sedang berbincang-bincang dalam hal disiplin, dalam hal hidup benar, kami merasa diketuk kembali agar kami boleh menata kembali kehidupan kami, agar kami boleh betul-betul mengarah pada Engkau,
berjalan di dalam jalan-Mu, supaya kami selalu ingat rambu-rambu yang telah Engkau tetapkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila kami betul-betul bertobat dan kami betul-betul datang kepada Engkau, maka sebenarnya disiplin itu yang berbentuk tembok-tembok itu tidak lagi perlu diadakan, karena kami tahu sebenarnya disiplin itu ada pada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami belajar, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang betul-betul menjalankan disiplin ini sesuai dengan ajaran Engkau. Bukan menjalankan disiplin ini dengan segala macam kepintaran kami untuk boleh sedikit banyak melanggar marka-marka yang ditetapkan. Karena sebenarnya bukan apa yang tertulis, bukan apa yang tertera, tetapi apa yang kami terima dari Engkau, apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Tuhan, Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi kami. Karena dosa-dosa kami, Tuhan meluruskannya dengan memberikan darah-Mu yang begitu mahal. Ajarkan kami untuk bertobat. Betul-betul bertobat ya Tuhan. Setiap langkah kami yang sedikit menjauh dari jalan-Mu, ajarkan kami untuk segera kembali. Berikanlah kami cemeti, agar kami sadar bahwa kami itu hampir menuju ke jalan yang salah. Tuhan, atas dosa-dosa kami, atas ketidakdisiplinan kami mohon ampun. Biarlah pagi hari ini apa yang kami dengar, apa yang kami bicarakan, boleh betul-betul membawa kami kembali ke jalan yang benar. Thank you Jesus. Terima kasih untuk Pendeta Kian Holik. Terima kasih juga untuk Pendeta Tulai. Biarlah setiap hamba-hamba-Mu ini beserta hamba-Mu sendiri juga boleh terus Engkau berkati dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.